Pagi adik-adik. Ya, saat ini kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya ada hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam kita beribadah. Yang pertama, kita semua harus berpakaian rapi. Yang kedua, bebas berekspresi. Kalau misalnya om sama tantenya melompat, adik-adik juga yang ada di rumah harus melompat. Yang ketiga, yaitu fokus di dalam kita memuji Tuhan. Biarlah kita tetap fokus di dalam memuji Tuhan. Dan yang keempat yaitu sikap hati. Nah, kita harus ketika kita memuji Tuhan, sikap hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Nah, saat ini sebelum kita memulai ibadah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan di sepanjang ibadah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kehidupan kami. Bahkan guru-guru sekolah minggu yang saat ini mengajar kami, yang melayani Tuhan Yesus yang memberkati, pakai mereka dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, pagi hari ini semuanya pasti sudah siap dong untuk memuji nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan
lebih kuat. Aku anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lagi aku anak raja. Asik. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. 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 Tuhan, adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita akan mengangkat satu pujian. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Dari awal seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sekali lagi, sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
atas kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, kami sudah memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, datang ke hadapan-Mu Tuhan, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu melekat dalam kehidupan kami, dan kami boleh Tuhan menyebarkan setiap berkat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau rapi, Engkau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami mau mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik, semua tentu berharap tetap bersuka cita setelah kita memuji memuliakan Tuhan. Sekarang kita akan dengar firman Tuhan. Semua pegang Alkitab masing-masing. Oke, adik-adik yang ada di rumah, pegang Alkitabnya. Dan hari ini Tante mau menyampaikan satu cerita. Tentunya Tante tahu ini juga adalah pengalaman pasti adik-adik. Dulu waktu adik-adik suka datang ke gereja, ikut mama dan papa, terus kita sekolah minggu yang suka ikut kesegaran ya, ada di ruang kaca, ada juga yang di lantai 3. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, kan kalau kita ibadah pasti ada persembahan. Di rumah juga sebelum kita datang ke gereja pasti sudah disediakan, sudah diberikan oleh orang tua ya. Sudah dipesan, jangan jatuh ya, harus dikasih ya, seperti itu. Dan juga orang tua mungkin ya, kalau adik-adik lihat kalau ada yang masih suka duduk sama mama papa di gereja, seperti itulah orang tua juga memberikan persembahan. Pada siang hari ini, Tante mau menceritakan satu cerita di mana ternyata Tuhan Yesus begitu memperhatikan. Tuhan Yesus begitu memperhatikan. Yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus itu ada banyak orang, tetapi juga ada satu orang yang diperhatikan dan menarik perhatian Tuhan. Kayak adik-adik semua penasaran? Nah, mari Tante ajak kita semua buka di dalam Injil Markus. Di mana ya? Injil Markus itu ada di Perjanjian Baru setelah Matius, oke? Injil Markus pasal yang ke-12. Sudah? Ayatnya yang ke-41. Markus 12 tentu angka yang besar ya, kalau 12 itu. Tante akan bacakan ayat 41 dan 42 saja. Untuk selanjutnya nanti adik-adik baca. Setelah ini ya. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Oke, sampai di sana dulu ya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, biasanya kalau kita ngomong tentang persembahan, adik-adik pasti yang sekolah minggu pasti teringat ya, oh itu pasti uang ya. Nanti yang kita mau bawa di sekolah minggu, terus nanti tante jalanin kantongnya kita masukin atau ada kotaknya nanti kita masukin. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, di sini diceritakan Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ada di dalam rumah ibadah. Dan Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang ada di sana. Ada di sana diceritakan ada orang banyak. Orang banyak ini orang-orang kaya. Banyak orang kaya di situ. Dan Tuhan perhatikan mereka memberi dengan jumlah yang besar. Ya wajar ya, karena orang kaya ya. Orang kaya banyak duit ya. Ya mungkin pemberian mereka memang besar-besar. Tapi ada seorang janda yang sangat juga diperhatikan Yesus dan menjadi perhatian Yesus. Adik-adik yang diberkati Tuhan, di situ dikatakan janda yang miskin. Alangkah kesiannya ya, sudah janda miskin lagi. Nah adik-adik tahu nggak janda itu apa? Ibu janda. Janda itu
dia ini seorang wanita yang sudah menikah atau mama-mama seperti itu ya. Terus suaminya sudah meninggal, ditinggal oleh suaminya, meninggal ya. Itu disebut janda. Mungkin adik-adik di rumah ada yang omanya, poponya, atau apa lagi? Sudah meninggal, opanya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal. Nah, jadi omanya itu disebut janda. Nah, karena sudah tidak ada lagi pasangannya, tidak ada lagi temannya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan sudah janda nih. Di situ disebutkan lagi miskin. Tapi adik-adik yang diberkati Tuhan, ternyata waktu Tuhan Yesus perhatikan di situ kan sudah ditulis waktu dia memberikan persembahan, dia berikannya itu 2 peser. Ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Kalau tante baca ya adik-adik, peser itu mata uang yang nilainya sangat kecil. Duh, adik-adik kalau dibandingkan dengan orang kaya tadi ya, di situ dicatatkan mereka memberi dengan jumlah yang besar. Wah, dibandingkan dengan ibu janda ini bagaimana adik-adik? Seperti kalau kita bayangkan dari langit ke bumi. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tapi ternyata bukan itu yang diperhatikan Yesus. Bukan karena dia kasih 100.000 terus saya kasih 100 rupiah. Atau bukan karena dia kasih 500.000 terus saya kasih 50.000. Bukan itu, bukan. Sekali lagi adik-adik, bukan itu yang Tuhan perhatikan. Tapi adik-adik yang diberkati Tuhan, ada nilai tersendiri tentunya yang Tuhan lihat dari seorang janda yang miskin ini yang hanya memberikan 2 peser yaitu 1 duit. Jadi persembahan itu tidak dilihat dari nilainya, enggak. Tapi dari hati kita yang memberi seperti apa. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi adik-adik, mungkin selama ini kita berpikir kalau persembahan itu kita memberikan duit ya. Tapi sesungguhnya di dalam Alkitab Tante akan bacakan untuk kita semua ya. Di dalam kitab Roma, nah, masih di perjanjian baru lagi, adik-adik maju nanti ketemu kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama di situ ditulis. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di sini juga diceritakan bahwa persembahan kita juga ini adalah atau hidup kita ini juga adalah persembahan. Tapi bagaimana supaya itu menjadi menyenangkan Tuhan? Di situ dicatat persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Bagaimana supaya persembahan hidup kita ini menjadi menyenangkan Tuhan? Adik-adik yang diberkati Tuhan, Tante mau sampaikan kepada kita menjadi satu pelajaran. Adik-adik Tante bersama dengan adik-adik kita sama-sama belajar ya dari cerita firman Tuhan ini. Mengapa kita memberi? Mengapa kita memberikan ya mungkin persembahan kita, memberikan hidup kita, memberikan. Nah adik-adik sebentar ya, kalau kita datang ke gereja kan kita datang memberikan persembahan berupa uang. Tapi juga kita datang ke rumah Tuhan itu artinya pemberian kita, waktu kita sudah datang di rumah Tuhan, kita sudah beri untuk Tuhan. Itu adalah pemberian kita kepada Tuhan. Nah, mengapa kita memberi? Kenapa kita mempersembahkan persembahan? Kalau Tante catat di sini, adik-adik kita sama-sama belajar ya. Kenapa sih adik-adik disuruh diajarin ayo kita memberi ya adik-adik ya. Kadang sudah dipesan-pesan sama orang tua ini harus dikasih ya nak ya. Jangan lupa ya nak ya. Taruh di kantong jangan jatuh ya nak ya. Nah seperti itu orang tua kasih pesan. Kenapa diajarkan kepada kita supaya benar-benar kita memberi dengan benar. Dengan benar. Mengapa kita memberi? Kalau Tante catat di sini yang pertama, karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita memberi?
Karena ya pasti kita mengasihi Tuhan. Kalau kita memberi itu artinya kita mengasihi Tuhan. Kenapa adik-adik yang diberkati Tuhan? Kalau kita mau ingat sesungguhnya yang terlebih dahulu memberi kepada kita itu adalah Tuhan. Adalah Yesus. Yesus terlebih dahulu atau Tuhan terlebih dahulu mengirimkan Yesus sebagai anaknya ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Itu adalah pemberian yang sangat luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan untuk manusia. Makanya kenapa kita harus memberi? Karena kita mengasihi Tuhan. Karena terlebih dahulu Tuhan sudah mengasihi kita tentunya ya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Injil Yohanes adik-adik, Tante ajak lagi kita buka ya, Tante saja yang baca, kalian boleh buka biar adik-adik lebih lancar lagi belajar buka Alkitab ya. Jangan buka HP terus. Buka Alkitab. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, ini ayat hafalan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tante jelaskan tadi kenapa kita memberi, karena kita mengasihi Tuhan tentunya ya. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dengan cara Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal atau memberikan anaknya yang tunggal. Jadi sebelum itu adik-adik kita sudah diberikan contoh terlebih dahulu oleh Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab memberi. Nah, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk dunia ini. Adik-adik, kenapa kita harus memberi? Sekali lagi karena kita mau belajar terus untuk mengasihi Tuhan. Haleluya. Terus yang kedua, mengapa kita memberi? Karena memberi juga itu, mempersembahkan persembahan itu adalah bentuk kita menghormati Tuhan. Oke adik-adik, mungkin beberapa waktu yang lalu adik-adik pernah dengar cerita dari Tante Vivi tentang orang Majus. Nah, buka lagi ya, kita bolak-balik ya di perjanjian baru ini. Tante ajak lagi kita buka di dalam kitab Matius. Kitab Matius pasal yang kedua. Nah, di sana ada cerita tentang kelahiran Yesus, ada juga tentang orang-orang Majus dari timur. Nah, adik-adik, di sana diceritakan orang-orang Majus ini membawa persembahan. Kalau ayat yang ke-10 Tante baca, Matius pasal yang kedua ayat yang ke-10 mulai. Ketika mereka melihat, mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang Majus. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Terus ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Siapa anak itu? Kok anak itu mau disembah-sembah? Kok anak itu mau dibawahin persembahan? Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Loh, siapa anak itu? Kok mereka datang, mereka langsung sujud menyembah, bahkan membawa persembahan yang istimewa. Ternyata yang mereka datangi adalah raja. Seorang raja. Padahal masih bayi ya, tapi seorang raja. Tapi inilah bukti mereka menghormati Tuhan. Ini adalah bukti mereka menghormati raja, yaitu mereka datang sujud dan memberikan persembahan mereka. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mungkin beberapa waktu yang lalu ya adik-adik sudah dengar dalam cerita Tante Vivi tentang orang Majus ini. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mereka sebenarnya kan ahli-ahli bintang, perbintangan. Tapi mereka rela meluangkan waktunya, memberikan waktunya untuk berjalan begitu jauh hanya untuk datang bertemu dan menyembah seorang bayi yang dikatakan raja. Dan saya dan Tante percaya mereka juga yakin kalau itu adalah raja. Sebab kalau mereka tidak mau percaya dan mereka tidak mau yakin kalau itu adalah raja, mereka gak mungkin datang. Makanya mereka datang
sujud menyembah dan memberikan persembahan. Sekali lagi, mengapa kita memberi? Karena itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Loh, iya, sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan, kenapa kita harus hormati Tuhan? Memang Tuhan pantas dihormati. Adik-adik yang diberkati Tuhan, makanya kalau di ibadah, apalagi waktu anak-anak datang di gereja, di rumah Tuhan, tante sama om-om, kalau lihat adik-adik sudah mulai sedikit ke kiri, atau sedikit ke kanan, atau sudah mulai utak-atik yang lain, atau sudah mulai bermain, tante kasih tahu, jangan ya, ayo semua yang benar ya, lipat tangan, tutup mata. Kenapa disuruh seperti itu? Kita diajarkan supaya kita bisa menghormati Tuhan, karena itu adalah bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya uang yang adik-adik kasih di dalam kotak itu adalah persembahan, bukan. Tapi kan tadi tante sudah bacakan, persembahan kita adalah hidup ini juga. Nah, karena itu kalau datang di ibadah, tante suka ingatkan, jangan ya duduk yang manis ya adik-adik ya lipat tangan, tutup mata, enggak boleh main-main. Kenapa? Kalau kita benar, mengikutinya dengan benar, itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Seperti mungkin kalau adik-adik di kelas ya, ibu guru sudah mau datang, cepat-cepat duduk yang. Nah, kenapa kita mau harus duduknya kalau ibu guru sudah nak masuk, kita kayaknya harus rapinian duduknya, kayaknya harus baik-baik duduknya. Kenapa? Karena kita menghormati dia, karena kita menghormati guru kita. Terus atau kalau ketemu di mana? Ketemu di mall sama, ada miss, kita salam. Kita sapa dengan baik. Kenapa? Karena kita hormati dia gitu loh adik-adik. Atau kalau adik-adik pernah lihat di televisi, kalau waktu Bapak Jokowi mungkin datang di kota Palembang, banyak orang sudah berbaris di jalan, nanti orang-orang, geser, minggir. Pak Presiden mau lewat. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu, enggak boleh. Kenapa? Iya, kita harus hormat kepada dia pemimpin kita. Nah adik-adik, kenapa kita memberi? Kenapa kita memberikan persembahan? Karena itu adalah bentuk kita menghormati Tuhan. Adik-adik, dalam setiap ibadah kita diingatkan fokus. Tidak boleh apa? Tidak boleh terus sebentar ibadah makan-makan atau apa lagi? Kan sudah diingatkan waktu awal ibadah kita. Harus fokus. Kenapa? Karena ibadah ini berlangsung selama kita mengikuti ibadah ini adik-adik. Apalagi dengan benar, itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, bahkan berkuasa atas hidupmu, hidup tante. Oke adik-adik, kenapa kita memberi? Karena kita mau menghormati Tuhan. Sebagaimana adik-adik di rumah, di sekolah diajarkan menghormati. Adik-adik sekali lagi, kenapa kita memberi? Karena itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan kita. Haleluya. Seperti orang Majus, mereka datang sujud dan menyembah kepada seorang bayi. Tapi dia raja. Tapi itu pantas untuk seorang raja. Oke adik-adik. Yang ketiga, mengapa kita memberi? Nah ini, ayo lagi, perjanjian baru lagi tante ajak buka. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal ke-9 ayatnya yang ke-6, 7, 8. Nah, tante baca ya. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ayat yang pertama apa adik-adik, coba baca ya sama-sama ya, ikut tante ya. Sama-sama ya baca. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 sama-sama. 1, 2, 3. Camkanlah ini,
Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, kenapa kita memberi? Tante percaya karena kita semua ingin diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi. Nah, seperti itu. Kenapa kita memberi? Karena kita mau tentunya diberkati ya. Karena Tuhan bilang di sini, orang yang menabur sedikit menuai sedikit, orang menabur banyak menuai banyak. Ayo, mau pilih yang mana? Sedikit atau banyak? Pasti semua pilih yang banyak. Adik-adik, tante juga. Semua pilih yang banyak, semua pilih mau diberkati. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, gimana cara memberi? Nah, tadi tante ada baca di situ ya. Yang 2 Korintus tadi, 2 Korintus pasal yang ke-9 tadi, ayat yang ke-7. Sama-sama lagi ya. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Cara memberi. Nah, di situ ditulis apa? Tentunya dengan sukacita, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sukacita, memberi dengan sukacita bukan datang di depan, hihihi, bukan begitu, bukan. Memberikan dengan sukacita itu ditulis di situ. Nah, ayat yang ke-7 tadi, memberikan menurut kerelaan hati. Jangan sedih hati. Nah, hati lagi. Nah, ternyata balik-balik di hati. Memberi dengan sukacita itu tentunya dari hati. Bukannya adik-adik datang di meja persembahan terus ketawa ketiwi karena sukacita. Bukan. Tapi adik-adik memberi, sekali lagi di situ ditulis, dengan kerelaan hati. Ya, rela hati, tulus hati. Terus apa lagi? Jangan dengan sedih hati. Nah, jangan sedih hati. Kenapa? Di situ ditulis lagi apa? Atau paksaan. Wih, karena terpaksa. Hai, ini kan bisa dibeliin cemilan. Hai, mama nih udah pesan tadi harus dikasih. Anolah ini. Hai, malas mau kasih ini, bisa beli snack. Nah, jadi kalau begitu dia memberikan dengan paksaan. Aduh gawat, jangan seperti itu. Kenapa? Sekali lagi ya, ternyata di situ dikatakan Allah, Tuhan hanya mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi gini adik-adik, kalau adik-adik merenggut, hai bolehlah dibeliin cemilan, kasih persembahan. Tapi dia kasih ya, boleh beli persembahan. Jadi adik-adik ini sudah dengan berat hati memberi, sudah dikasih tapi nggak diberkati. Kenapa? Orang adik sudah merengut, percuma kan? Kamu kasih, kamu nggak bisa beli cemilan, tapi juga kamu nggak diberkati karena kamu memberinya dengan terpaksa, dengan tidak tulus, maka tidak diberkati. Itu sebabnya guru-guru selalu ingatkan, tante-tante, om-om selalu ingatkan, memberi dengan sukacita dari hati. Kenapa? Itu tadi, karena kita mengasihi Tuhan. Ya, dari hati kita mengasihi Tuhan. Apalagi karena kita mau menghormati Tuhan. Ya, dari hati kita harus menghormati Tuhan. Apalagi karena kita mau diberkati. Nah, semua pengen yang menuai banyak, nggak mau yang menuai sedikit, iya kan? Nah, makanya memberi dengan sukacita, dengan tulus hati, tidak terpaksa. Oke, maka kita diberkati. Nah, adik-adik ibu janda yang tadi loh, dia memberikan 2 peser, sangat kecil nilainya. Tapi Tuhan bilang apa? Waktu Tuhan lihat, Tuhan ceritakan ini loh sama murid-muridnya. Di dalam Markus tadi ya, Markus 12. Markus 12, ini sudah ayat terakhir. Ayat yang ke-43 tante baca, maka
dipanggilnya murid-muridnya. Tuhan Yesus panggil murid-muridnya. Terus Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, nih ingat ya murid-murid, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Nah adik-adik, padahal yang dia kasih kecil, nilainya sedikit, cuma 1 duit. Tapi di yang lain, yang orang kaya yang banyak tadi, yang Tuhan perhatikan tadi, yang orang banyak, yang orang kaya memberikan dari apa firman Tuhan bilang, mereka memasukkan uang ke dalam peti itu dari kelimpahan mereka, dari yang mereka punya. Tapi yang pasti orang kaya ini kan belum tentu kasih semuanya. Tapi kalau firman Tuhan bilang ibu janda ini memberikan 1 duit, itu semua yang dia punya. Nanti kalau dia sudah kasih yang 1 itu, dia nggak ada lagi untuk beli makanan. Dan itu adalah kekayaan ibu janda ini. Cuman itu yang dia punya, tapi dia kasih. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan bilang orang kaya itu memberi dari kelimpahannya, tapi belum tentu semua yang dia punya dia kasih. Mungkin dia ada 100 juta di bank, tapi yang dia bawa waktu itu mungkin cuma 10 juta. Nah, enggak semua dia kasih. Tapi janda ini yang dia punya itulah semua yang dia kasih. Dan Tuhan bilang, Tuhan nilai apa kepada janda miskin ini? Yang janda miskin kasih ini itu lebih berharga, lebih banyak dibanding yang dikasih orang lain. Loh, kok ukuran Tuhan kayak gitu ya? Kenapa Tuhan ukurannya seperti itu? Karena janda ini memberi dengan sukacita. Makanya Tuhan bilang semua itu yang dia kasih itu lebih banyak dari yang lain. Kenapa? Sekali lagi, dia beri dengan sukacita, dengan hati yang tulus, dengan tidak terpaksa. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, mau diberkati? Aku diberkati. Mau diberkati? Tante percaya kita semua mau diberkati. Makanya setiap kali kita memberikan persembahan, apa itu persembahan berupa uang? Persembahan kita kepada Tuhan melalui ibadah-ibadah kita, mau di rumah Tuhan, di gereja ataupun di rumah, persembahkanlah yang terbaik. Persembahan kita yang terbaik itu adalah persembahan yang berkenan tentunya di hati Tuhan, adalah firman Tuhan katakan persembahan hidup kita. Tapi gimana kita menjadi berkenan kepada Tuhan kalau hati kita gak beres? Jadi persembahan yang benar adalah dari hati kita. Oke, makanya kita diingatkan awal ibadah, fokus supaya hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Dan Tuhan juga melihat ketulusan hati kita. Maka kita apa adik-adik? Diberkati oleh Tuhan. Haleluya! Puji Tuhan, Tante bersemangat sekali. Kenapa? Karena Tante percaya kalian penuh dengan sukacita, dengan hati yang tulus, dengan tidak terpaksa mengikuti ibadah ini. Tante diberkati, kalian juga diberkati. Amin, haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik tadi sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan yang Tante Santi bawakan. Nah untuk hari ini aktivitas kita adalah menghafal ayat hafalan. Oke, siap semuanya? Ya, pasti siap ya. Nah adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan menghafal nih ya. Terus jangan lupa nanti kalau udah selesai adik-adik menghafal, minta tolong papa mama atau kakak atau siapa aja yang bisa diminta tolongin. Terus adik-adik hafalin kan ayatnya itu sudah adik-adik ucapin, nanti minta tolong di video ini ya. Adik-adik minta tolong di video kan. Terus setelah itu nanti adik-adik jangan lupa kirim ke Starkid dan Children Care WA-nya, oke? Siap ya? Nah ayat hafalan kita hari ini adalah 2 Korintus 9 ayat 6. Sekali lagi, 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah adik-adik yang terkasih, nanti ulangin sekali lagi ya. Camkanlah, orang yang menabur
banyak juga. Oke adik-adik semuanya, itu untuk aktivitas kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah. Gio mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah memberikan Gio kesehatan dan kekuatan, dan keluarga Gio serta teman-teman Gio yang baik. Gio juga mau berterima kasih kepada Mami dan Papi karena telah menjaga Gio dan membesarkan Gio sampai sebesar ini. Love you all. Dadah. Saya bersyukur kepada Tuhan karena memberi kesehatan sampai 2021 ini, dan Papa Mama yang sudah menyayangi Ojan. Terima kasih Mama dan Papa. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tadi Santi bilang apa? Mari memberi dengan hati yang penuh sukacita. Karena apa? Ketika kita memberi dengan sukacita, Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Ya, adik-adik boleh persiapkan persembahan adik-adik di rumah dengan baik. Nanti ketika kita beribadah kembali di gereja, adik-adik boleh bawa atau boleh titip mama papa loh, bawa ke gereja ya. Terus untuk hari Sabtu, diingatkan kembali jangan lupa setiap hari Sabtu jam 4 kita akan bersama-sama berdoa. Kita mau berdoa supaya keadaan ini cepat pulih karena kita percaya ya doa orang benar besar kuasanya, amin. Ya, aktivitasnya juga jangan lupa adik-adik boleh kumpul dan share di grup WA kita. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari Tante Herli jemput kita semua bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami anak-anak yang ada. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami boleh memberikan segala sesuatu di dalam hidup kami kepada Engkau dengan sukacita. Karena kami tahu Tuhan, seluruh hidup kami adalah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan buat papa mama kami. Tuhan terus memberkati mereka semua dengan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Memberkati pekerjaan mereka, dan kalaupun Tuhan ada yang sedang mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan pasti buka jalan. Dan biarlah Tuhan Engkau terus menyertai mereka dalam perjalanan mereka dari rumah ke tempat kerja maupun pulang kembali ke rumah. Immanuel, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Tuhan. Bahkan Tuhan juga menolong setiap kami anak-anak yang ada, kami yang bersekolah dari rumah. Tuhan juga terus menolong kami, memberikan hikmat, memberikan kami pengertian, sehingga kami boleh mengerti setiap pengajaran yang diajarkan oleh guru-guru kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-pujilah Engkau. Segala hormat, segala pujian kami kembalikan bagi Engkau. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.